Pendidikan di Papua, baik itu di pesisir pantai maupun di pegunungan, dari pegunungan, itu harus sama rata, sama berkualitas. Tidak ada lagi tenaga kekurangan guru di sana. Dari realitas pendidikan, latar belakang pendidikan yang saya temukan di Papua selama saya di sana, itulah yang menumbuhkan saya untuk terus melanjutkan studi S2. Saya berasal dari Kabupaten Asmat, Papua. Kampung saya namanya Kampung Yepem. Salah satu kampung yang termasuk daerah yang bagian pantai, tapi bagian tidak terlalu dalam sih. Cuman pada saat kita mau akses pergi ke kota, ke Asmat, kita harus melewati lautan, tidak ada akses darat. Nah, kita mau ke kota saja, itu kalau ada ombak, nah itu kita tidak bisa melewati, kita tidak bisa tembus sampai ke kota. Kita harus menunggu lagi 3 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu. Ayah saya sama ibu saya sudah meninggal sejak saya umur 9 tahun. Ketika ayah dan ibu saya tidak ada waktu itu, nah saya tinggal dengan orang lain. Nah saya harus berpindah rumah, saat ke kakak sebelah, habis itu pergi ke kakak yang lain. Nah akhirnya di situ saya tidak tetap, dan saya putus sekolah waktu itu, hampir putus sekolah maksudnya. Itu di jenjang SD kelas 2. Akhirnya kakak Kaspar itu mengadopsi saya, mengambil saya untuk harus melanjutkan studi lagi, melanjutkan SD. Saya mulai belajar dari SD, dari kampung Kampung Yepem. Nah, pakaian seragam saya ini kan, wah, saya harus juga berjuang sendiri. Saya sering ikuti kakak saya itu masuk pergi ke hutan. Saya ikut pasang jerat. Nah, itu kadang saya dapat kasuari atau kadang dapat tuban, tikus tanah. Itu setelah saya dapat, saya akan jual di kabupaten. Nah, jadi saya usahakan pakaian seragam saya dengan hasil saya punya hasil jerat saya sendiri waktu biasanya di hutan. Pada saat saya waktu SD itu mungkin cuma 2-3 guru saja yang ngajar kami waktu itu. Saya masih ingat. Kalau guru tidak datang itu kita akan menunggu sampai jam yang tepat. Ya sudah, kita kadang pulang sendiri. Fasilitas misalnya penghapus atau alat tulis juga itu tidak memadai. Biasanya kalau tidak ada alat tulis, memang kita disuruh biasanya bersihkan sekolah. Atau biasanya kalau tidak seperti itu, guru datang cuma memberikan tugas cari kayu bakar untuk guru-guru. Nah, biasanya begitu. Cari kayu bakar untuk guru-guru. Oke, baik. Sesudah itu kita disuruh pulang. Setelah saya tamat SD, nah waktu itu saya berpikir bahwa saya harus tinggal di mana ini. Puji Tuhan saya diterima di Asrama Putra Santo Martinus de Porres. Nah di situ saya tinggal. Pada saat itu dari sisi sekolah
itu saya harus membayar uang SPP juga. Nah, itu hal yang membuat saya harus bagaimana mendapatkan uang untuk membayar uang sekolah ini. Selain itu juga ada juga uang asrama juga. Saya harus bayar juga uang asrama seperti apa ini. Dan puji Tuhan waktu itu dibantu sama kakak, dan sisanya saya cari jalan sendiri. Kalau saya liburan, saya pergi ke kampung. Ke kampung cari uang, artinya di situ sampai kerja. Biasanya di kampung ada proyek-proyek apa, pembangunan jalan. Nah, itu saya ikuti. Saya ikut kerja, saya masuk hutan, biasanya kan pikul kayu besi untuk tanam tiang kampung, tanam tiang rumah tiang rumah, terus tiang jalan. Nah, itu saya dapat sebagian uang. Nah, setelah saya dapat, ya sudah, saya membayar semuanya itu dengan saya punya hasil keringat sendiri, saya punya perjuangan sendiri. Saya berpikir bahwa intinya saya harus sekolah. Saya tidak mau sampai di situ saja. Saya SMA di Sekolah Anak Indonesia di Bogor Central City. Nah, di situ saya mulai belajar. Ini ngomong apa gitu kan, mata pelajaran seperti ini. Waduh, akhirnya sampai di sini seharusnya saya belajar tentang mata pelajaran SMA. Tapi kok sampai di sini, di situ bedanya. Kok sampai di sini saya belajar matematika dasar lagi SMP. Nah, itu yang membuat saya, wah, berarti kelemahan saya dalam matematika, bahkan mata pelajaran lain, kita mulai dari dasar langsung. Kita tidak bisa langsung ke level yang seharusnya SMA. Dan saya merasa memang harus, karena saya juga merasa diri saya memang saya tidak mampu di level SMA. Akhirnya saya harus turun standar memang, dan saya menerima itu. Guru-guru di sini mengajarkan kita itu sesuai dengan anak-anak Papua, dan kita paham dan mengerti. Jadi kita tidak berpaku pada buku, kita harus melihat buku. Saya fokus di SMA itu, saya lebih suka pelajaran biologi yang waktu itu diajar oleh Bu Eka. Nah, di situ saya sangat senang sekali, dan pada saat itu saya mulai cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Lalu ketika setelah saya pulang dari sekolah, saya ke asrama, pembina yang selalu ada dengan kami. Bagaimana saya membentuk diri saya mulai dari sisi keimanan, social trust, lalu karakteristik saya seperti apa. Saya mulai dibina di situ, mulai diajar. Saya mulai berkembang dengan sisi pengetahuan, dan skill saya mulai berkembang dengan baik. SI itu membentuk saya bagaimana saya harus berpikir tentang masa depan. Bagaimana saya harus berpikir tentang impian saya ke depan, cita-cita saya ke depan. Dan saya juga mengajarkan saya bagaimana saya harus mengenal daerah saya, potensi daerah saya, lalu bagaimana barang daerah saya itu saya bisa olah menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa bersaing di era globalisasi. Dan setelah saya lulus dari SAI, saya langsung balik ke Asmat. Saya ikut tes afirmasi. Saya langsung ambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Negeri Jember. Saya langsung tes di Merauke, itu tes online, karena kita tidak bisa mengikuti tes di Asmat karena memang jaringan internet yang cukup buruk. Akhirnya saya telat informasi. Saya mendapatkan informasi kelulusan itu minggu yang berikutnya, dan otomatis saya harus registrasi ulang. Dan pada saat itu saya mencoba untuk pergi ke universitas waktu itu. Saya langsung berangkat ke Jember. Saya pergi ke Jember, saya naik kapal laut. Jadwal kapal seminggu sekali baru masuk, dan otomatis saya harus
menunggu dari Asmat ke Merauke, menunggu sampai 4 hari lagi. Selama 2 hari perjalanan, sampai di Merauke saya tunggu pesawat lagi. Saya pesan tiket pesawat itu 4 hari baru pesawat itu bisa ada. Sampai di Jember, saya langsung mengecek informasi kelulusan kedokteran gigi pada saat itu. Mereka bilang ada namanya, tapi harus mengulang dari semester depan lagi. Saya sangat frustasi, saya sangat menyesal sekali. Saya mau putus asa waktu itu. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa apakah saya harus balik Asmat atau saya harus punya opsi lain. Kalau saya balik ke Asmat lagi, kalau saya balik ke Papua, apa yang saya harus lakukan di sana nanti?